Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini akan saya jelaskan mengenai materi lanjutan dan materi terakhir mengenai mikologi klinis ya. Jadi hari ini adalah materi terakhir. Sebenarnya materi ini adalah materi yang tidak ada hubungannya dengan mikologi klinis, tetapi saya berikan karena memang hubungannya dengan lingkungan di sekitar kalian, dan juga nanti mungkin kalian tidak masuk ke analis tapi masuk ke QC atau quality control pada perusahaan, mungkin juga bisa ilmu ini dipakai ya. Jadi ini adalah ilmu tambahan yang bisa jadi nanti bermanfaat kalau kalian misalkan bekerja di luar analis, misalkan di bagian quality control, dan di situ quality controlnya adalah pada bagian mikrobiologi jamur. Oke, akan saya jelaskan yaitu materi terakhir, jamur pada makanan. Jadi pada hari ini akan saya jelaskan ya, jamur pada makanan itu bagaimana dan kenapa sih kok makanan itu bisa ada jamurnya. Nah, nanti penjelasan-penjelasan tersebut akan ada di penjelasan saya kali ini ya, materi kali ini. Oke, jamur pada makanan. Pada slide pertama yang akan saya jelaskan adalah pertumbuhan jamur pada bahan pangan ya. Di situ ada 3 poin. Yang pertama adalah bahan pangan merupakan tempat tumbuhnya jamur. Jadi kenapa kok bahan pangan itu merupakan tempat tumbuhnya jamur? Karena di situ ada bahan nutrisi yang diperlukan oleh jamur untuk tumbuh, yaitu gula atau karbohidrat. Dan bahan pangan itu biasanya kebanyakan mengandung karbohidrat. Contohnya nasi, roti, dan lain-lain ya. Yang kedua, namun tidak semua jamur mampu tumbuh pada semua bahan pangan. Artinya jamur itu misalkan jamur jenis Aspergillus oryzae itu nggak akan bisa tumbuh pada semua jenis bahan pangan. Jadi dia juga khusus pada bahan pangan tertentu saja. Jadi ada jamur khusus yang bisa tumbuh pada jamur pangan bahan pangan jenis A atau jenis B. Jadi jamurnya khusus. Jadi nggak semua jamur bisa tumbuh pada bahan pangan. Jadi ada jamur-jamur khusus yang bisa menyerang bahan pangan tertentu. Nanti akan saya jelaskan. Misalkan pada roti apa, pada nasi apa, pada mungkin ada tomat, ada wortel, ada di situ kacang-kacangan dan lain-lain ya, banyak jenisnya. Oke, yang ketiga adalah jamur membutuhkan kondisi tertentu agar dapat tumbuh dengan optimal. Artinya meskipun dia di situ ada ada nutrisinya, tetapi kalau lingkungannya tidak mendukung, lingkungannya kering, nggak ada air, otomatis jamur nggak akan tumbuh. Karena jamur itu tumbuhnya membutuhkan kelembapan yang lumayan tinggi, cukup tinggi, dan asupan air yang cukup banyak. Oke, akan saya lanjutkan untuk slide berikutnya. Nah, di sini ada tabel di situ ya, beberapa faktor yang mempengaruhi bagaimana pertumbuhan jamur. Ada yang intrinsik, ada yang ekstrinsik ya, artinya faktor dalam dan faktor luar. Faktor dalam artinya faktor dari ada pada jamur itu sendiri, ada pada medianya. Nah, di situ misalkan ada pH, ada aktivitas air, jadi banyak sedikitnya air yang ada di kandungan bahan pangan itu. Terus gitu potensial oksidasi reduksi, ada kandungan nutrisi. Kalau kandungan nutrisi tadi sudah saya jelaskan ya, senyawa antimikroba atau tidak. Biasanya kan di bahan-bahan makanan tertentu kan dikasih yang namanya pengawet ya. Jadi pengawet itu juga bisa jadi antimikroba. Contohnya misalkan kalau kalian bandingkan makan sari roti, saya sebut merek ya, sari roti dan bahan roti lainnya. Biasanya sari roti itu masa expirednya itu agak sebentar ya, hanya 3 hari atau 2 hari kalau nggak salah. Nah itu bagus karena dia biasanya tidak mengandung bahan pengawet. Tapi beberapa roti jenis lainnya itu biasanya tahan sampai 6 bulan, 1 tahun, dan lain-lain. Nah itu biasanya ada bahan pengawet anti mikrobanya, anti jamurnya di situ. Nah yang bagus yang mana? Otomatis yang yang tidak ada bahan pengawetnya. Oke. Yang terakhir adalah struktur biologisnya, artinya bagaimana struktur bahan pangan itu. Kalau ekstrinsik adalah faktor dari luar. Di situ ada suhunya, otomatis suhu berpengaruh ya. Kalau panas berarti kering, nggak bisa tumbuh. Kelembapan relatif atau RH. Jadi kalau lembab berarti jamur akan cepat tumbuh. Tapi kalau nggak seberapa lembab atau agak kering suhu udaranya, itu juga jamur akan sulit tumbuh.
Dan yang terakhir adalah komposisi gas. Komposisi gas artinya apa? Biasanya jamur juga, kondisi lingkungan juga. Kalau misalkan komposisi di udaranya kurang baik, jamur juga pertumbuhannya akan terpengaruh seperti itu ya. Oke, akan saya lanjutkan lah. Kenapa kok kita belajar mengenai jamur pada makanan? Karena kalau makanan itu mengandung jamur, bisa jadi jamur itu akan meracuni orang itu. Artinya apa? Artinya beberapa orang itu biasanya keracunan makanan yang kalian lihat di TV-TV itu kan biasanya ada keracunan makanan dan lain-lain gitu ya. Itu bisa disebabkan oleh bakteri, bisa juga disebabkan oleh jamur. Misalkan kalian bekerja di badan POM ya, badan POM atau uji tes-tes lainnya lah yang kalian uji, otomatis selain bakteri kan jamurnya. Dan biasanya orang-orang atau kalau misalkan ada kejadian seperti itu, biasanya bahan sampel makanannya akan dibawa ke laboratorium, akan diuji kira-kira ada bakterinya nggak yang menyebabkan keracunan. Kalau nggak ada jamurnya nggak, ada mikotoksinnya nggak dari makanan itu. Jadi kira-kira makanan tersebut terkontaminasi oleh bakteri atau jamur sehingga menyebabkan keracunan pada orang. Karena itu makanya ilmu ini penting saya sampaikan ke kalian ya. Oke, jamur menghasilkan metabolit sekunder berupa mikotoksin. Apa sih metabolit sekunder itu? Metabolit sekunder itu misalkan kalian ambil bunga mawar, terus kalian baunya harum kan lah. Bau harum itu adalah metabolit sekunder. Nah, jamur menghasilkan metabolit sekunder berupa mikotoksin. Mikotoksin ini kalau misalkan masuk ke dalam tubuh, masuk ke tenggorokan dan masuk ke sistem pencernaan kita, biasanya akan menyebabkan keracunan. Dan tahap atau level stadiumnya itu berbeda-beda. Kadang ada yang keracunan sampai pada tahap meninggal, ada juga keracunannya tidak seberapa parah. Lah itu macam-macam, dan jenis racunnya yang dihasilkan dari beberapa jenis jamur juga berbeda-beda seperti itu. Saya lanjutkan, apabila mikotoksin yang tertelan bersama-sama makanan itu namanya keracunan ya. Tadi kan sudah saya jelaskan keracunan. Lah istilah dalam ilmu kesehatannya adalah mikotoksikosis ya. Jadi keracunan itu adalah mikotoksikosis. Nah, istilah biologinya atau istilah dalam dunia kesehatannya. Nah, kualitas makanan yang tercemar oleh jamur menghasilkan mikotoksin akan berkurang sehingga tidak layak dikonsumsi. Maksudnya dari poin ketiga itu gini, kalau misalkan ada makanan ya, katakanlah misalkan ada buah tomat ya, buah tomat atau sayur tomat. Kalau sayur tomat itu ada jamurnya, otomatis kualitas dari buah tomat itu nutrisinya akan menurun. Kenapa kok menurun? Karena beberapa nutrisi yang sudah ada di buah tomat itu dipakai oleh jamur untuk tumbuh. Bisa jadi nutrisinya akan berkurang banyak sekali karena dipakai oleh jamur itu tumbuh. Otomatis kualitas dari tomat yang kurang atau kurang baik kualitasnya atau berjamur itu tadi itu akan menurun nutrisinya. Dan kalau misalkan kita makan, bisa jadi nutrisinya akan tidak akan seperti normal nutrisi pada tomat yang masih utuh ya, seperti itu. Jadi hati-hati misalkan nanti kalau memilih buah dan sayur harus kalian lihat ada jamurnya atau enggak. Morfologinya kan sudah belajar, jadi ada hifanya atau tidak. Nanti akan saya ajari bagaimana beberapa sayur itu sudah terkontaminasi oleh jamur atau enggak ya. Oke, saya lanjutkan. Yang poin keempat di situ, berbagai macam bahan makanan yang dijual di pasar tidak selalu berkualitas baik dan aman untuk dikonsumsi. Memang untuk beberapa pasar, khususnya pasar tradisional ya, memang beberapa penjual kadang-kadang memang untuk hygiene-nya atau tindakan hygiene dan aseptisnya atau kualitas kebersihannya kurang ya. Artinya memang beberapa bahan makanan itu kurang baik. Tetapi hal itu tidak menjadikan pasar tradisional jelek, enggak ya. Oleh karena itu kita harus bisa memilih bagaimana bahan makanan yang baik untuk bisa kita konsumsi dengan baik ya. Oke, saya kira itu. Nah, di sini pada slide selanjutnya yang pertama akan kita bahas adalah bagaimana jamur pada roti. Mungkin sudah dipelajari pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, jamur pada roti itu biasanya dinamakan dari jenis itu ya. Di sini sebentar.
Oh, tidak dijelaskan jenisnya ya, nanti berarti dijelaskan jenisnya. Ini cuma menjelaskan, slide-nya menjelaskan bagaimana kondisi roti yang terserang oleh jamur. Jadi kalau misalkan kalian beli roti, terus gitu itu roti itu ada jamurnya, itu bisa dilihat rotinya ya. Biasanya ada hifa-hifa yang tumbuh atau roti tersebut berubah warnanya menjadi hitam, menjadi kuning atau yang lain. Jadi misalkan kalian beli roti warnanya putih, tetapi di roti tersebut di permukaan roti tersebut ada perubahan warna, lah itu perlu dicurigai kira-kira itu jamur atau tidak. Kalian lihat secara cermat itu hifa atau tidak. Nah, ini juga bisa jadi bahan penelitian atau bahan untuk tugas akhir kalian ya. Tugas akhir kalian misalkan identifikasi jamur jenis apa ya, mungkin jenis Rhizopus stolonifer gitu ya, pada beberapa roti yang dijual di sekitar kampus. Itu sudah jadi bahan penelitian untuk kalian ya. Atau pada identifikasi jamur jenis Aspergillus oryzae pada beberapa tomat yang dijual di pasar apa, itu sudah jadi bahan penelitian ya. Artinya sangat banyak sekali penelitian itu kalau memang kita mau menggali dari cabang ilmu mikologi klinis ini ya, seperti itu. Oke, akan saya lanjutkan itu yang roti. Bagaimana kalau tomat? Kalau misalkan kalian lihat buah tomat itu, kalau misalkan dia tumbuh jamur, berarti di bagian kulitnya itu sudah berubah warna. Artinya bisa jadi hitam atau coklat. Nah, biasanya juga sampai dia ditumbuh jamur di bagian kulitnya, kulit dari tomat itu ya. Jadi hati-hati kalau milih buah, kalau bisa yang segar ya. Seperti yang ada di gambar itu kalau tomat. Nah, kalau pada nasi itu terlalu ekstrim mungkin ya gambarnya ya, bagaimana jamur pada nasi itu. Nasi yang dibiarkan, jadi nasi biasa dibiarkan beberapa hari nggak di dalam kondisi lembab, itu akan bisa tumbuh jamur seperti yang ada pada gambar itu. Cuma kalau nasi saya kira nggak seberapa nggak seberapa dipentingkan, karena setiap hari kan kita menanak nasi ya. Artinya kan kalau misalkan untuk besok sudah kita buang, bukan dibuang ya, biasanya dibuat makanan ayam atau yang lainnya, jadi dimanfaatkan untuk lainnya. Dan setiap hari kan menanak, jadi saya kira aman untuk nasi, masih aman. Kalau yang paling bahaya itu roti, karena biasanya kita nggak tahu roti itu ada jamurnya atau tidak. Oke, kalau slide selanjutnya itu jamur pada jagung. Kalau kalian lihat jamur pada jagung itu biasanya kalau jagung yang bagus itu pada ujungnya yang berwarna putih itu tetap berwarna putih, tetapi kalau dia ada jamurnya dia berubah warna jadi kecoklatan atau berubah jadi keabu-abuan. Nah, disitulah ada jamurnya. Oke, kalau pada beras, di sini yang kalian lihat ini beras merah ya. Kalau pada beras putih itu ada kalau pada beras merah itu lebih kelihatan ya, karena memang jamurnya itu berwarna putih, sehingga kalau berasnya warnanya merah, pada beras merah itu seperti ada bulu-bulu halus ya, kayak debu gitu yang berada di sekitar berasnya. Nah, kalau berasnya warnanya putih itu yang agak sulit biasanya kalau istilahnya dalam Jawanya itu buluken ya. Artinya kalau kita ambil beras seperti ini itu dan kita tuang seperti ini, biasanya tangan kita ini masih ada warna putihnya. Nah, itu bisa jadi dia sudah jamuran. Tapi masih bisa dikonsumsi sih dan masih aman, karena kita kan mencucinya terlebih dahulu sehingga air yang mengandung jamur tadi keluar atau kita buang, terus kita nanak juga. Jadi benar-benar memang jamurnya mati. Cuma kekurangannya adalah biasanya nutrisinya berkurang, itu aja sih ya. Enggak meracuni saya kira kalau dari nasi. Cuma nutrisinya berkurang, eman-eman ya. Oke, saya lanjutkan bagaimana jamur yang selanjutnya, yaitu jamur pada wortel. Kalau pada wortel itu kalian bisa lihat perubahan warnanya. Biasanya wortel tersebut pada ujungnya itu akan berubah menjadi warna hitam. Jadi kalau wortel kan gini bentuknya. Nah, pada ujung sininya itu nanti berubah jadi warna hitam. Nah, disitulah wortel sudah mengalami pertumbuhan jamur. Dan kalau bisa jangan dibeli ya, ambil atau pilih yang bagus wortelnya. Oke, selanjutnya kalau misalkan kalian lihat ini lada ini adalah merica. Jadi kalau yang cewek-cewek yang nggak tahu lada atau merica itu bentuknya ya, jangan sampai nggak tahu.
Jadi lada yang bagus itu biasanya lada yang warnanya agak keputihan. Tapi juga hati-hati, biasanya lada juga diberi pemutih sehingga berwarna putih sekali. Jadi normalnya itu agak kecoklatan lada itu. Nah, kalau lada itu terkontaminasi biasanya berubah warna jadi hitam. Nah, kalau kalian lihat di situ gambarnya ada perubahan warna menjadi hitam. Kalau yang coklat itu ya, kalau yang terlalu putih ini terlalu bahaya ya sebenarnya. Dia mungkin pakai pemutih juga. Tapi kalau yang kalian lihat slide yang ada tanda panahnya, itu yang sudah ada jamurnya itu yang warna hitam. Tapi yang coklat itu yang belum terkontaminasi. Ya, oke, akan saya lanjutkan lagi. Oh sudah ya, itu adalah beberapa makanan yang terkontaminasi jamur, perubahan bentuknya seperti apa, seperti yang saya jelaskan tadi. Sekarang yang akan kita bahas adalah beberapa jenis jamur yang menginfeksi makanan. Jadi jamur Rhizopus stolonifer itu menginfeksi apa? Aspergillus oryzae itu menginfeksi apa? Rhizopus Aspergillus oryzae itu menginfeksi apa? Rhizopus oryzae itu menginfeksi apa? Jadi jamur tertentu menginfeksi bahan makanan tertentu. Jadi nggak semua jamur bisa menginfeksi semua bahan makanan. Jadi jamur tertentu akan menginfeksi makanan tertentu juga. Yang akan kita bahas sekarang adalah dari jenis Rhizopus stolonifer. Ini sangat umum sekali jamur ini. Sudah dipelajari pada pertemuan sebelum-sebelumnya mungkin, yaitu jamur yang biasa ditemukan pada roti, buah-buahan lunak, dan jenis jamurnya adalah Zygomicota. Sudah dijelaskan kan, ada Asco, Zygo, Basidio, dan lain-lain pada waktu pertemuan sebelumnya jenis-jenis jamur itu. Dan hifanya pendek, bercabang-cabang, dan berfungsi sebagai akar atau rhizoid untuk melekatkan diri saat menyerap zat-zat yang diperlukan dari substrat. Jadi hifanya berfungsi sebagai akar juga untuk menyerap sari-sari makanan pada bahan pangan ya. Terdapat sporangiofor, sporangium dan stolon. Jadi dia bisa menyebarkan spora sehingga bisa, misalkan ada bahan makanan yang terkena di sini, bagian sini ya, bagian sininya. Nah, bagian yang lain itu juga bisa terkena karena dia juga membaurkan sporanya, menyebarkan sporanya ke bahan makanan roti yang lainnya. Tumbuh pada suhu sekitar 5-30 derajat Celcius dan optimumnya itu adalah 25, dan dia bersifat anaerobik. Jadi kalau ditutup dia malah cepat tumbuh. Jadi dia tidak membutuhkan udara untuk tumbuh. Bagaimana rupa jamurnya? Nah, ini biasanya kalau kita tanam pada media PDA dan kita amati di bawah mikroskop, itu bentuk jamurnya seperti yang ada pada slide itu ya. Mikroskopis dan makroskopisnya bisa dilihat. Saya lanjutkan lagi. Yang kedua adalah dari jenis Aspergillus oryzae. Jamur Aspergillus oryzae biasanya sering ditemukan pada nasi yang sudah basi dan dari jenis Ascomycota atau Ascomycotina di situ ya. Terdiri dari suatu lapisan conidiofor panjang, kepala conidia berbentuk bulat, berwarna hijau pucat, agak kekuningan, dan bila tua menjadi coklat redup. Tadi kan sudah kalian lihat kalau misalkan pada nasi itu warnanya kuning. Nah, di situ kenapa kok berwarna kuning? Itu karena sporanya, spora conidia sporanya atau conidiafornya kalau sudah tua dia berwarna coklat. Jadi kalau kalian lihat ke nasi yang tadi warnanya coklat itu adalah banyak conidiofor yang sudah matang dan siap disebarkan ke bagian-bagian yang lain. Hifa bersepta dan miselium bercabang. Sudah dipelajari saya kira bedanya hifa yang bersepta dan tidak bersepta. Berkembang biak dengan membentukkan hifa atau tunas dan menghasilkan conidia spora. Ini perkembangbiakannya dengan tunas dan menghasilkan conidia spora. Bersifat kosmopolit, jadi jamur ini bisa tumbuh pada beberapa lingkungan yang lain. Jadi selain di nasi juga dia di lingkungan yang lain juga bisa tumbuh. Dan dapat ditemukan pada aneka substrat, terutama pada makanan fermentasi. Jadi pada makanan fermentasi biasanya banyak ditemui dari jenis Aspergillus oryzae itu. Ini ya. Oke, bagaimana bentuknya? Kalau kalian lihat koloninya ya hifa di situ, dan kalau misalkan dilihat di mikroskop bentuknya seperti yang ada di slide samping saya. Oke, saya lanjutkan Rhizopus oryzae. Ini pada tempe ya. Pada tempe berwarna hitam, terdapat cabang-cabang, ujung hifa mengandung sporangium. Jadi sebenarnya ini kalau pada tempe itu sebenarnya bukan bukan merugikan tapi menguntungkan, karena
bisa menggabungkan antara biji-biji kedelai itu tadi yang kalau kita goreng rasanya gurih jadi tempe itu. Jadi kalau tempe kita ambil hifanya sedikit, kita amati di bawah mikroskop, bentuk hifanya akan terlihat seperti yang ada di slide di samping saya. Rhizopus oryzae mempunyai kemampuan mengurai lemak kompleks menjadi trigliserida dan asam amino serta menghasilkan protease. Jadi dia bisa menguraikan kedelai ya, kandungan dalam kedelai, sehingga kandungan dalam kedelai tersebut bisa berubah jadi asam amino, protein, serta menghasilkan enzim protease yang bermanfaat untuk tubuh ya. Jadi kenapa kok tempe menyehatkan? Karena jamur ini bisa menguraikan beberapa kandungan yang ada dalam kedelai, sehingga diubahlah jadi protein yang berguna untuk tubuh dan protease, enzim protease yang berguna untuk tubuh itu sendiri. Oke, saya lanjutkan lagi adalah dari jenis Aspergillus flavus. Mampu menghasilkan alfa toksin, artinya dia bisa meracuni kalau kita makan kalau kita makan bahan makanan yang ada jamur ininya, ada jamur Aspergillus flavusnya, bisa meracuni diri kita. Alfa toksinnya merupakan mikotoksin yang bersifat hepatotoksik dan karsinogenik ya. Karsinogenik itu adalah menyebabkan kanker jangka panjang. Nah, biasanya menyerang kacang tanah, kedelai, dan jagung. Jadi pada jagung, kacang tanah ataupun kedelai itu biasanya disering oleh jamur Aspergillus flavus ini. Untungnya kalau kita makan kacang harus kita cuci dahulu, kita goreng. Kalau kita kedelai harus kita cuci dulu juga. Nah, tapi kalau jagung biasanya hanya kita bakar ya, takutnya pada waktu pembakaran itu kurang bagus dan jamurnya bisa menginfeksi kita itu ya. Oke, yang kelima adalah dari jenis Penicillium citrinum, yaitu biasanya mengkontaminasi beras, jagung, dan kacang tanah. Jadi dia selain beras juga jagung dan kacang tanah juga, menghasilkan citrinin yang bersifat nephrotoksik ya, dan hepatotoksik tadi ya. Nah, jadi dia adalah biasanya kalau sifat-sifat ini biasanya bisa meracuni oleh tubuh. Nah, kalau misalkan kita ambil sedikit dan kita amati di bawah mikroskop, itu akan kelihatan bentuk yang ada di samping slide saya itu tadi. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah Aspergillus flavus. Ini yang terakhir juga dari Aspergillus flavus. Biasanya mengkontaminasi jagung dan gandum. Kalau di luar negeri ya, ada mengkontaminasi kacang kenari juga, dan lada atau merica yang rusak tadi. Nah, menghasilkan patulin yang bersifat nephrotoksik dan neurotoksik dan hepatotoksik ya. Kalau neurotoksik itu biasanya menyerang bagian saraf, jadi yang diserang itu sarafnya. Mungkin bisa jadi kalau sarafnya diserang itu akan menghasilkan kejang-kejang seperti itu. Oke, saya kira itu adalah beberapa jamur yang biasanya menginfeksi atau menyerang bahan makanan ya. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Pada kali ini ya, pada khusus untuk jamur ini tidak ada tugasnya. Mungkin kalian nunggu dari slide awal sampai akhir, tugasnya mana? Nggak ada tugas, dan kita hanya akan tanya jawab besok ya. Tetapi ada tugas. Nanti akan saya beri tugas untuk semester ini, maksudnya untuk setelah UTS itu ya, akan saya beri tugas untuk materi saya. Nah, nanti tugasnya akan saya kirimkan dalam bentuk video. Nah, jadi nggak di sini, nggak di video ini, tapi di video yang lain. Nanti akan saya berikan tugasnya ya. Oke, terima kasih. Selamat malam, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.